Bikin heboh, mengungkap fakta mengejutkan. Bagaimana absennya Jay Itzes membuat Venezia FC terpuruk di kandang Lazio? Inilah kunci kelemahan pertahanan dan dampaknya yang menghancurkan tim. Publik Malaysia sampai terkejut. Martin Paes resmi gabung timnas Indonesia. Sementara kami masih tergantung pada pemain grade C. Apa yang membuat perbedaan ini membuat Malaysia merasa tertinggal dan iri? Kejutan besar lagi, Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia. Arya Sinulinga sebut ini hadiah kemerdekaan yang mengejutkan. Apakah PSSI siapkan kejutan lain? Ole Romeni terlibat. Cari tahu di sini. Langkah gemilang. Akhirnya bisa perkuat timnas Indonesia. Martin Paes ungkap rasa syukur dan kegembiraannya yang sangat emosional. Apa yang membuat momen ini sangat berarti baginya? Ini baru top. Martin Paes langsung dapat Garuda Calling. Masuk skuad timnas Indonesia untuk pertandingan epik melawan Arab Saudi dan Australia. Apa kekuatan baru yang dibawa Paes dan bagaimana dampaknya untuk timnas? Bocoran eksklusif. Yance Sayuri ungkap peluangnya bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dan apa rahasia di balik kesempatan emas ini? Sensasional. Harus diakui Erick Thohir membawa perubahan besar untuk PSSI dan timnas Indonesia. Fakta besar mengejutkan yang harus Anda ketahui dan bagaimana ini mengubah masa depan sepak bola nasional? Alhamdulillah kabar baik. Sintayong temukan penyerang ganas berstatus runner-up top skor Liga Belanda U21. Bagaimana kualitas pemain ini akan mengguncang timnas Indonesia dan apa yang bisa kita harapkan? Ini dia, daftar eksklusif prediksi 26 pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil Sintayong, 15 bintang dari Eropa dan 11 jagoan Liga 1. Siapa saja yang akan masuk dan apa kejutan di balik pilihan ini? Menghebohkan, media Vietnam lagi-lagi rendahkan timnas Indonesia setelah gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana reaksi timnas dan apa yang membuat persaingan ini semakin memanas? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin heboh, mengungkap fakta mengejutkan. Bagaimana absennya Jay Itzes membuat Venezia FC terpuruk di kandang Lazio? Inilah kunci kelemahan pertahanan dan dampaknya yang menghancurkan tim. Klub Jay Itzes Venezia FC harus menghadapi tim kuat dari ibu kota, Lazio. Dalam pertandingan perdana Serie A tersebut, Venezia berstatus sebagai tim tamu dan bermain di Stadion Olimpico Roma Minggu dini hari tadi. Venezia menjadi perhatian khusus para penggemar sepak bola di Indonesia karena Jay Itzes yang merupakan bek timnas Indonesia bermain untuk klub ini. Namun Jay Itzes tidak dapat tampil dalam laga tersebut karena harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Meski begitu, Venezia tampil menjanjikan dengan mencetak gol cepat di menit ketiga melalui aksi Magnus Kofod Andersen. Sayangnya, keunggulan ini hanya bertahan sebentar setelah Valentin Castellanos berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-11. Lazio semakin dominan setelah Mattia Zaccagni mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-44. Kemenangan Lazio semakin dipastikan oleh gol bunuh diri Giorgio Altare di menit ke-81. Dengan kekalahan ini, Venezia memulai musim baru mereka di Serie A dengan hasil yang mengecewakan. Melihat hasil itu, peran Jay Itzes sebagai bek utama di Venezia FC tidak bisa diremehkan. Kehadirannya di lini belakang telah memberikan stabilitas dan ketenangan bagi tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat di Serie A. Ketika Jay Itzes absen seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Lazio, lini pertahanan Venezia tampak goyah dan lebih rentan terhadap serangan lawan. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran Itzes dalam menjaga soliditas pertahanan tim. Itzes dikenal sebagai bek yang tangguh, disiplin, dan mampu membaca permainan dengan baik.
Kemampuannya dalam duel udara dan pengambilan keputusan yang cepat menjadikan lini belakang Venezia lebih kokoh. Absennya Itzes membuat koordinasi pertahanan tim menjadi lemah dan Venezia harus membayar mahal dengan kekalahan tersebut. Publik Malaysia sampai terkejut. Martin Paes resmi gabung timnas Indonesia. Sementara kami masih tergantung pada pemain grade C. Apa yang membuat perbedaan ini membuat Malaysia merasa tertinggal dan iri? Banyak masyarakat Malaysia merasa iri setelah Martin Paes resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka merasa bahwa pemain-pemain keturunan atau naturalisasi di tim mereka masih berada pada level yang lebih rendah yang mereka sebut sebagai grade C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik bahwa kasus Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga telah selesai. Akhirnya FIFA mengizinkan kiper FC Dallas tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Paes tentunya akan memperkuat timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalaman Paes bermain di Eropa dan Amerika Serikat akan sangat berharga bagi skuad Garuda. Kehadiran Paes disambut dengan gembira oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka merasa optimis bahwa lini pertahanan timnas akan semakin solid. Selain itu, Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan di posisi kiper bisa belajar banyak dari Paes. Namun di sisi lain, masyarakat Malaysia merespons kabar ini dengan rasa iri. Mereka merasa bahwa timnas Indonesia semakin kuat, sementara timnas Malaysia masih mengandalkan pemain-pemain dengan kualitas yang mereka anggap lebih rendah. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C, tulis seorang pengguna medsos asal Malaysia saat mengomentari berita dari akun @theaseanball. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang sering menggunakan pemain keturunan hasil naturalisasi yang bermain di luar negeri, meski tidak selalu di liga teratas. Sebaliknya, sebagian besar pemain naturalisasi di timnas Malaysia bermain di liga lokal yang terlihat dari performa mereka di Piala Asia 2023. Tidak heran jika kabar tentang Paes ini membuat netizen Malaysia merasa iri. Pasalnya, Paes yang kini berusia 26 tahun bermain di MLS yang merupakan kompetisi papan atas di Amerika. Kejutan besar lagi, Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia. Arya Sinulinga sebut ini hadiah kemerdekaan yang mengejutkan. Apakah PSSI siapkan kejutan lain? Ole Romeni terlibat. Cari tahu di sini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa diizinkannya Martin Paes untuk membela timnas Indonesia merupakan sebuah hadiah kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Pasalnya, kehadiran Paes sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar tentang berhasilnya banding Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan banding yang dikabulkan ini, Paes kini bisa memperkuat skuad Garuda. Kehadiran kiper dari FC Dallas ini jelas akan menambah kekuatan tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menyebutkan bahwa tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia dan pada tanggal 18 Agustus datang kabar bahwa Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas. Ini merupakan kado istimewa dari PSSI untuk para pecinta sepak bola di tanah air. Ini adalah hadiah kemerdekaan, ujar Arya di akun Instagram pribadinya. Arya juga menyebutkan bahwa Erick Thohir selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dengan tujuan agar timnas Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Ketua Erick Thohir selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua, ujarnya. Akankah ada kejutan selanjutnya? Resminya oleh Romeni misalnya? Kita tunggu. Dalam waktu dekat, tim asuhan Shin Tae-yong akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Langkah gemilang.
Akhirnya bisa perkuat timnas Indonesia, Martin Paes ungkap rasa syukur dan kegembiraannya yang sangat emosional. Apa yang membuat momen ini sangat berarti baginya? Kiper FC Dallas Martin Paes memberikan tanggapannya setelah berhasil memenangkan sidang di pengadilan arbitrase olahraga FIFA yang membuat dirinya resmi membela timnas Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi bahwa Paes memenangkan sidang CAS yang berlangsung pada Minggu 18 Agustus kemarin. Dengan kemenangan ini, Paes yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia kini sah memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat senang bisa berbincang dengan kalian, ujar Paes melalui unggahan di akun Instagram resmi @timnasindonesia. Saya sangat ingin segera datang ke Indonesia dan bermain untuk tim nasional. Saya bersyukur atas kesempatan ini dan tak sabar untuk bermain bersama Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu langsung dengan kalian semua. Kita akan ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, jelas Paes dengan semangat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah memastikan bahwa Paes dapat memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan di Instagramnya minggu kemarin. PSSI hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang panjang dan mendetail, Martin Paes akhirnya berhasil didaftarkan dan kini secara resmi bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan kebanggaannya terhadap Indonesia, serta keinginannya untuk memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, kami yakin kehadiran Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kehadirannya dengan tangan terbuka dan berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil yang lebih baik. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua laga terdekat timnas Indonesia akan digelar pada bulan September. Pertama, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 6 September 2024. Setelah itu mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Ini baru top. Martin Paes langsung dapat Garuda Calling. Masuk skuad timnas Indonesia untuk pertandingan epik melawan Arab Saudi dan Australia. Apa kekuatan baru yang dibawa Paes dan bagaimana dampaknya untuk timnas? Martin Paes akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam dua pertandingan grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan melawan timnas Australia. PSSI baru saja mengumumkan bahwa Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia setelah perpindahan Federasi Kiper FC Dallas itu disahkan FIFA. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto tidak membantah bahwa Martin Paes akan dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tunggu saja, ujar Nova saat diwawancarai oleh media. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga telah memastikan bahwa Aarten Paes akan masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Ya, sudah pasti, kata Sumarji saat ditanya mengenai pemanggilan Martin Paes ke timnas Indonesia. Untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia akan membawa 26 pemain. Sebelumnya sudah ada 2 nama telah dikonfirmasi, yaitu Dimas Drajat dan Hernando Ari Sutaryadi. Ketua PSSI Erick Thohir percaya bahwa Martin Paes akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan cinta dan kebanggaannya terhadap Indonesia serta keinginannya untuk memberikan dampak positif pada sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami yakin kehadiran Aarten akan memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Bocoran eksklusif.
Yance Sayuri ungkap peluangnya bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dan apa rahasia di balik kesempatan emas ini? Yance Sayuri, pemain dari Malut United, sangat antusias jika diberikan kesempatan kembali memperkuat timnas Indonesia. Bagi Yance, membela timnas adalah kebanggaan tersendiri karena ia bisa berkontribusi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Timnas Indonesia akan mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan timnas Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Pertandingan ini akan digelar dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan sistem kandang dan tandang. Meskipun hingga saat ini Yance belum menerima panggilan dari timnas Indonesia, ia berjanji akan memberikan yang terbaik. Jika kembali mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Saya pribadi belum tahu soal panggilan. Tapi jika dipanggil, saya bersyukur. Setiap pemain bola di Indonesia pasti berharap bisa main di timnas. Jika mendapat panggilan, saya sangat bersyukur, ujar Yance setelah bermain di Stadion Madia. Yance juga menegaskan bahwa jika tidak dipanggil, ia akan memahaminya sebagai tanda bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dalam permainannya. Kalau belum dipanggil, mungkin ada kekurangan yang harus saya benahi, jelas Yance. Pemain asal Papua ini juga menyatakan bahwa untuk saat ini ia akan fokus dengan klub barunya Malut United agar bisa membantu tim bersaing di musim perdana Liga 1. Saya fokus dulu dengan tim Malut United, tegas Yance. Berbeda dengan saudara kembarnya Yakob Sayuri, Yance baru 1 kali tampil bersama timnas Indonesia, yaitu saat melawan timnas Burundi pada Maret 2023. Sensasional. Harus diakui Erick Thohir membawa perubahan besar untuk PSSI dan timnas Indonesia. Fakta besar mengejutkan yang harus Anda ketahui dan bagaimana ini mengubah masa depan sepak bola nasional. Erick Thohir telah menjadi sosok sentral dalam transformasi PSSI dan perkembangan timnas Indonesia. Selama masa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PSSI yang baru 1 tahun lebih dikit, Erick Thohir telah membawa perubahan signifikan yang memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Keberhasilan tersebut terbukti dari berbagai langkah strategis yang telah diambilnya, mulai dari penataan internal hingga penguatan timnas melalui naturalisasi pemain keturunan berkualitas. Salah satu langkah awal yang diambil Erick Thohir adalah melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh PSSI. Dengan pendekatan yang lebih profesional dan terstruktur, Erick Thohir berhasil memodernisasi manajemen PSSI dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hal ini mencakup penataan organisasi, peningkatan standar administrasi, dan pembentukan kebijakan yang lebih transparan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Salah satu pencapaian besar Erick Thohir adalah berhasil mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Keberhasilan dalam proses naturalisasi Martin Paes, kiper berdarah Indonesia yang bermain di FC Dallas, adalah salah satu contoh konkret dari usaha tersebut. Erick Thohir dan tim PSSI tidak hanya berhasil memproses naturalisasi Paes, tetapi juga berupaya untuk mendatangkan pemain-pemain lainnya seperti Ole Romanyi, yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas di masa depan. Arya Sinulinga selaku exco PSSI memberikan pujian kepada Erick Thohir atas kerja kerasnya yang sering dilakukan dalam diam. Arya Sinulinga mengakui bahwa Erick Thohir selalu bekerja dengan cepat dan efisien demi kemajuan timnas Indonesia. Pak Ketum Erick Thohir selalu bekerja dalam senyap dan cepat demi timnas Indonesia maju, ungkap Arya Sinulinga. Pelatih Indra Syafri juga menyanjung peran Thohir dalam menarik minat pemain-pemain keturunan berkualitas untuk membela timnas Indonesia. Coach Indra mengatakan bahwa nama Erick Thohir sudah dikenal luas bahkan di Eropa, dan hal ini mempengaruhi keputusan para pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas. Para pemain keturunan berkualitas mau membela timnas Indonesia, salah satunya karena efek dari Ketua Umum Erick Thohir, kata Coach Indra. Secara keseluruhan, peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tidak hanya memberikan dampak besar bagi kemajuan organisasi sepak bola di Indonesia, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian timnas Indonesia.
Alhamdulillah kabar baik. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas berstatus runner-up top skor Liga Belanda U21. Bagaimana kualitas pemain ini akan mengguncang timnas Indonesia dan apa yang bisa kita harapkan? Beberapa pemain keturunan Indonesia semakin sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Mereka disebut-sebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain yang menjadi incaran utama Shin Tae-yong saat ini adalah seorang striker. Hal ini dikarenakan lini depan timnas Indonesia masih kurang tajam, sehingga sulit meraih kemenangan di sejumlah pertandingan. Kini kabarnya Shin Tae-yong telah menemukan striker berbakat berdarah Indonesia. Pemain tersebut adalah Mauro Zijlstra. Mauro merupakan pemain muda berusia 19 tahun yang memiliki darah campuran Indonesia-Belanda. Ia mendapatkan darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Mauro Zijlstra sendiri juga memberikan kabar positif terkait rumor dirinya yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Saat ini ia tinggal menunggu waktu untuk terbang ke Indonesia dan menyelesaikan proses naturalisasinya. Kabar mengenai proses naturalisasinya ini terungkap melalui channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa ia telah menghubungi Mauro Zijlstra untuk menanyakan lebih lanjut tentang rumor tersebut. Mauro Zijlstra pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengirim semua berkas yang diperlukan untuk proses naturalisasi. Saat ini ia hanya menunggu kabar lebih lanjut mengenai kapan ia bisa berangkat ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Saat ini Mauro Zijlstra bermain untuk klub Belanda FC Volendam. Sebelumnya ia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Selama musim lalu Mauro berhasil mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Kini publik menantikan kelanjutan proses naturalisasinya. Ini dia daftar eksklusif prediksi 26 pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil Shin Tae-yong, 15 bintang dari Eropa dan 11 jagoan Liga 1. Siapa saja yang akan masuk dan apa kejutan di balik pilihan ini? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam pertandingan mendatang. Dari 26 pemain tersebut, 15 diantaranya bermain di luar negeri. Saat ini, Shin Tae-yong belum secara resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil. Namun beberapa klub sudah mengonfirmasi bahwa pemain mereka akan dipanggil, termasuk Persib Bandung yang telah mengumumkan bahwa Dimas Drajat akan bergabung dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan staf pelatih saat ini tengah memantau pemain-pemain di Liga 1. Dari 26 pemain yang akan dipanggil, diharapkan 11 nama diantaranya berasal dari kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia ini. Media mencoba memperkirakan 26 pemain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebanyak 22 dari pemain tersebut kemungkinan besar adalah mereka yang tampil melawan Irak dan Filipina lalu. 4 pemain tambahan yang kemungkinan besar akan dipanggil adalah Martin Paes, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Calvin Verdonk. Martin Paes telah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia setelah kemenangan kiper FC Dallas tersebut dalam cas FIFA. Kehadirannya akan memperkuat lini kiper timnas Indonesia bersama Hernando Ari dan Adi Satrio. Ramadan Sananta juga diperkirakan akan mendapat kesempatan mengingat prestasinya sebagai top skor Piala Presiden 2024. Namun dari 15 pemain yang berkarir di luar negeri, Elkan Bagot tidak akan dipanggil. Shin Tae-yong mungkin juga akan memanggil pemain yang saat ini belum memiliki klub seperti Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Meskipun memanggil 26 pemain, Shin Tae-yong nantinya harus mencoret 3 nama karena hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus dan berangkat ke Arab Saudi pada 31 Agustus. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Arab Saudi dari negara tempat mereka bermain tanpa harus melalui Jakarta terlebih dahulu. Diharapkan timnas Indonesia sudah mulai berlatih pada 1 September 2024.
Menghebohkan. Media Vietnam lagi-lagi rendahkan timnas Indonesia setelah gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana reaksi timnas dan apa yang membuat persaingan ini semakin memanas? Timnas Indonesia mendapat kritikan tajam dari salah satu media Vietnam menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga, di mana Sandy Walsh dan kawan-kawan tergabung dalam grup C. Di grup ini Indonesia menghadapi tantangan berat karena harus bertemu dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun persiapan timnas Indonesia untuk ajang ini menjadi sorotan negatif dari media Vietnam. Dalam laporannya, Soha Fen justru meremehkan satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai putaran ini. Media tersebut menyebut bahwa meskipun para pendukung Indonesia mungkin bangga dengan prestasi skuad Garuda, mereka tidak boleh melupakan kegagalan yang dialami oleh timnas Vietnam dan timnas Thailand di fase yang sama sebelumnya. Soha membandingkan pencapaian Indonesia dengan Vietnam dan Thailand yang juga pernah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun gagal meraih hasil memuaskan. Thailand berhasil mencapai putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2018, sementara Vietnam melakukannya pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun kedua tim tersebut mengalami kegagalan besar. Thailand hanya meraih 2 poin dari 10 pertandingan, sedangkan Vietnam sedikit lebih baik dengan 4 poin dari jumlah laga yang sama. Soha menyatakan bahwa supporter Indonesia mungkin bangga bisa mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun perlu diingat bahwa dua tim terkuat ASEAN dulu, Thailand dan Vietnam, gagal total ketika mencapai fase ini. Melihat hasil buruk yang dialami oleh Thailand dan Vietnam, Soha meragukan bahwa Indonesia dapat meraih hasil maksimal. Media tersebut bahkan yakin bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tidak akan mendapatkan poin saat berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia mampu meraih hasil positif di putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis Soha, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang semuanya berada di level yang jauh lebih tinggi. Pada dua laga pertama di bulan September, Indonesia harus menghadapi dua lawan yang sangat kuat, yaitu Arab Saudi dan Australia, lanjut Soha. Setelah itu mereka akan melawan Bahrain, Cina, Jepang, dan Arab Saudi sebelum Piala AFF Senior 2024. Soha menyimpulkan bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan mampu meraih poin dalam laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Mereka hanya memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih poin saat melawan Bahrain dan Cina. Nah, ini baru top. Donitri Pamungkas penuh keyakinan timnas Indonesia U20 akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Apa strategi rahasia dan alasan dibalik optimisme besar ini? Pemain timnas Indonesia U20 Donitri Pamungkas mengungkapkan keinginannya untuk membawa timnya meraih kesuksesan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia berharap timnya bisa tampil optimal dan menutup kompetisi ini dengan hasil yang memuaskan. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Timnas Yaman U20, Timnas Timor Leste U20, dan Timnas Maladewa U20. Turnamen ini akan dilaksanakan pada 21 hingga 29 September 2024. Doni menyatakan bahwa target utamanya bersama timnas Indonesia U20 adalah lolos ke Piala Asia U20. Ia percaya bahwa semua pemain memiliki tujuan yang sama dalam pencapaian ini. Target utama kami adalah lolos ke Piala Asia, ujar Donitri saat ditemui di Jakarta. Pemain dari Persija Jakarta ini menekankan pentingnya persiapan yang matang. Ia mengingatkan tim untuk tidak meremehkan lawan dan tetap fokus pada setiap pertandingan. Kami akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap laga, tegas Donitri.
Saat ini, Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Tim akan berangkat ke Korea Selatan pada akhir Agustus 2024 untuk melanjutkan persiapan. Di sana, mereka akan mengikuti turnamen Seoul Earthon US Cup U20 2024, yang diikuti juga oleh Timnas Korea Selatan U20, Timnas Argentina U20, dan Timnas Thailand U20. Turnamen ini berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Ini dia. Mesal Osman mengungkap pesan hebat Indra Syafri yang menginspirasi Timnas Indonesia U20. Apa rahasia di balik pesan-pesan ini dan bagaimana ini mempengaruhi performa tim? Pemain Timnas Indonesia U20 Mesal Osman membagikan pesan yang sering disampaikan oleh pelatih Indra Syafri kepada para pemainnya. Indra Syafri selalu mengingatkan agar mereka tidak terlalu nyaman dan terus berusaha meningkatkan kemampuan. Baru-baru ini tim Garuda Nusantara berhasil meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Selanjutnya mereka akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 29 September 2024. Mesal menjelaskan bahwa Indra Syafri selalu mendorong para pemain untuk bekerja keras selama latihan. Tujuannya agar performa tim semakin meningkat dan siap bersaing di kualifikasi Piala Asia U20. Ya, tetap jaga kualitas fisik bermain, skill individu, jaga kekompakan, dan kualitas permainan, ujar Mesal saat ditemui di Stadion Madia. Pemain berusia 19 tahun ini juga mengungkapkan bahwa kondisi tim dalam pemusatan latihan yang sedang berlangsung di Jakarta cukup baik. Hal ini terus dijaga agar persiapan tim berjalan optimal. Kondisi pemain baik dan mental pemain juga baik, tambah bek Persija Jakarta tersebut. Mesal menekankan bahwa timnya akan fokus menjalani setiap pertandingan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mereka dijadwalkan menghadapi Timnas Yaman, Timnas Timor Leste, dan Timnas Maladewa. Ya, sekarang kami satu tim, siapapun lawannya harus dihadapi dengan kerja keras selama 2 kali 45 menit, tegas Mesal. Indonesia akan menjadi tuan rumah babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang tentunya memberikan keuntungan lebih bagi mereka untuk melaju ke putaran final. Fakta menegangkan, Timnas Indonesia U20 segera hadapi Argentina. Iqbal Gwijangge ungkap fakta mengejutkan tentang betapa berartinya laga ini untuk pengalaman tim. Apa yang akan terjadi dalam pertandingan yang ditunggu-tunggu ini? Baik Timnas Indonesia U20 Muhammad Iqbal Gwijangge sangat antusias menyambut pertandingan melawan Timnas Argentina U19 dalam turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Menurutnya menghadapi tim dengan kualitas yang lebih unggul akan memberikan pengalaman berharga bagi timnya. Saat ini, Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta yang dimulai sejak 11 Agustus 2024. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan tim agar lebih siap sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada bulan September mendatang. Setelah itu, tim Garuda Nusantara akan berpartisipasi dalam turnamen Seoul Earthon US Cup 2024 yang diadakan di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September. Mereka akan menghadapi Argentina, Timnas Korea Selatan, dan Timnas Thailand U20. Pertandingan pertama Indonesia di turnamen ini adalah melawan Argentina pada 28 Agustus. Iqbal mengungkapkan bahwa timnya belum mengetahui secara pasti kekuatan dari La Albiceleste, julukan timnas Argentina. Mungkin untuk Korea Selatan. Kami sudah pernah bertemu di Toulon Cup kemarin. Jadi kami sudah memiliki sedikit gambaran. Begitu juga dengan Thailand, kata Iqbal kepada media saat ditemui di Stadion Madia. Namun untuk Argentina kami belum memiliki gambaran karena belum pernah bertanding melawan mereka, lanjut bek dari klub Barito Putra tersebut. Meski begitu, saya rasa ini akan menjadi pengalaman yang bagus bagi para pemain.
Kami bisa belajar dari cara bermain mereka, sehingga jika nanti di Piala Asia kami bertemu tim yang lebih kuat, kami tahu bagaimana cara mengatasinya, jelas Iqbal. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indonesia tergabung di grup F bersama Timnas Yaman, Timnas Timor Leste, dan Timnas Maladewa U20. Ajang ini akan berlangsung pada 21 hingga 29 September mendatang, dengan Indonesia sebagai tuan rumah di Stadion Madia Jakarta.